Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perpustakaan Mager Perpustakaan Unidinus ingin mempresentasikan dari hasil magang kami. Yang pertama adalah bagaimana nama saya Agung Yanto dengan NIM 040. Saya Zaria Salsabila dengan NIM 018. Saya Lila Syamotsa dengan NIM 034. Saya Aldo Prasetya dengan NIM 041. Ya, yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak. Baik, yang pertama yaitu sejarah perpustakaan Unidinus. Perpustakaan Unidinus, status perpustakaan Unidinus sendiri masih dalam jawab UPT, yaitu Unit Pelaksana Teknis yang didirikan pada tanggal 28 Oktober 1989 bersamaan dengan berdirinya Akademi Manajemen Informasi dan Komputer Dianusantara Semarang dan terletak di Jalan Nakola nomor 5-11 Semarang, gedung A lantai 2 dengan luas perpustakaan sendiri yaitu 342 meter persegi. Pada saat awal berdirinya perpustakaan Unidinus hanya memiliki sekitar 500 buku atau 500 koleksi yang meliputi buku berbahasa Indonesia dan berbahasa asing. Seiring berjalannya waktu, sekarang perpustakaan Unidinus telah memiliki jumlah koleksi yang lebih banyak lagi. Kemudian yang kedua adalah visi misi perpustakaan Universitas Dianusantara. Visi perpustakaan Universitas Dianusantara menjadi pusat pengembangan pengetahuan dan layanan informasi bagi sivitas akademika guna mendukung pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Misi perpustakaan Universitas Dianusantara yang pertama, menyelenggarakan perpustakaan sesuai standar perpustakaan perguruan tinggi. Yang kedua, menyediakan koleksi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Ketiga, memberikan pelayanan kepada pengguna secara profesional. Keempat, mengoptimalkan kemampuan literasi sivitas akademik. Kelima, mendukung kemampuan berpikir kritis dan pengembangan imajinasi pribadi. Dan yang terakhir, mendukung penelitian dan pengabdian masyarakat pada sivitas akademika. Selanjutnya ada struktur organisasi perpustakaan Unidinus. Perpustakaan Unidinus dikepalai oleh Bapak Aan Prabowo dan terdapat 6 pegawai lainnya. Selanjutnya ada waktu pelayanan perpustakaan Unidinus. Pada hari biasa, perpustakaan Unidinus buka dari Senin sampai Jumat, dibuka dari jam 7:30 dan tutup jam 7 malam. Sedangkan hari Sabtu buka jam 8 dan tutup jam 2 siang. Sedangkan pada bulan Ramadan, Senin sampai Jumat buka jam 7:30 dan tutup pada pukul 4. Serta hari Sabtu buka pukul 8 dan tutup pada pukul 4. Lalu jumlah koleksi barang pustaka perpustakaan Unidinus. Koleksi sirkulasi sejumlah 12.932 total koleksi dan 23.344 total eksemplar. Fasilitas perpustakaan Unidinus pertama di belakang. Akan ada tempat yang digunakan pengunjung seniman barang. Sudah pasti tuh ya. Terus yang kedua adalah catur. Perpustakaan Unidinus memberikan gratis berupa permainan catur agar mahasiswa tidak bosan. Terus percetakan gratis. Unidinus juga menyediakan percetakan gratis bagi mahasiswa yang ingin mencetak sebuah dokumen. Terus yang kedua adalah B-Corner. B-Corner atau Business Intelligence merupakan area atau sudut khusus yang disediakan oleh perpustakaan Unidinus untuk mengakses sumber daya informasi tentang pengetahuan bisnis. Terus yang selanjutnya jurnal internasional. Fasilitas jurnal internasional juga diberikan oleh perpustakaan Unidinus, merupakan akses yang diberikan oleh perpustakaan kepada pengguna untuk mengakses koleksi jurnal yang ada di dunia yang diberikan oleh luar negeri juga. Terus ruang baca disediakan perpustakaan Unidinus area atau tempat yang diperuntukkan untuk pengguna perpustakaan. Terus smart komputer. Pengadaan smart komputer di perpustakaan Unidinus mengacu pada penggunaan teknologi canggih berupa komputer dalam menyediakan akses dan layanan kepada pengguna perpustakaan. Selanjutnya Green Corner. Perpustakaan Unidinus juga menyediakan Green Corner. Green Corner disediakan menggunakan salah satu sudut ruangan yang dapat dipinjam oleh pengguna perpustakaan untuk berbagai keperluan, diskusi maupun kebutuhan akademik lainnya. Selanjutnya Wi-Fi. Perpustakaan Unidinus menyediakan Wi-Fi yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh pengguna perpustakaan. 10. Loket.
adanya fasilitas juga diberikan oleh perusahaan BINUS yang dapat memudahkan dan memberikan kenyamanan kepada pengguna perusahaan sehingga tidak perlu jauh-jauh keluar perpustakaan. Kemudian jenis layanan perpustakaan yang Nuswantoro, yaitu yang pertama ada OPAK. OPAK sendiri panjangannya yaitu Online Public Access Catalog, biasa disebut OPAK. Layanan OPAK ini memungkinkan pengguna perpustakaan dalam mencari dan mengakses informasi koleksi. Dan yang kedua adalah layanan sirkulasi. Layanan sirkulasi di perpustakaan BINUS merupakan segala hal yang berkaitan dengan peminjaman dan pengembalian koleksi buku. Kemudian yang ketiga yaitu ada layanan referensi. Layanan referensi yaitu merupakan layanan untuk pemustaka dalam pemanfaatan koleksi rujukan yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, handbook, direktori, jurnal, proceeding, laporan, dan lainnya. Kemudian yang keempat yaitu ada BINUS Long Distance Circulation. Long Distance Circulation di perpustakaan BINUS merupakan langkah progresif dalam menyediakan akses informasi tanpa batas bagi pemustaka. Kemudian yang kelima, layanan bebas pustaka. Layanan bebas pustaka merupakan surat yang menerangkan bahwa mahasiswa yang bersangkutan tidak memiliki tabungan peminjaman koleksi atau tidak di perpustakaan BINUS. Kemudian yang keenam yaitu usulan koleksi. Usulan koleksi adalah proses di mana individu atau organisasi mengajukan judul-judul buku, artikel, atau materi lainnya. Kemudian yang ketujuh yaitu layanan koleksi tandem. Layanan koleksi tandem merupakan layanan koleksi yang tidak dapat dipinjamkan kepada mahasiswa dan aktivitas akademika BINUS. Layanan koleksi ini hanya dapat dibaca dan dimanfaatkan di dalam ruangan perpustakaan. Dan yang terakhir yaitu layanan pengecekan anti plagiasi menggunakan penyidik. Perpustakaan Universitas Dianugua Nuswantoro menyediakan layanan pengunjung yang memungkinkan dosen dan mahasiswa melakukan pengecekan secara mandiri. Kegiatan kami mahasiswa selama magang di perpustakaan BINUS. Yang pertama ada pembuatan artikel. Di sini setiap mahasiswa itu membuat artikel tentang perpustakaan yang kemudian diupload ke web BINUS atau di web perpustakaan BINUS. Kemudian ada inventarisasi dengan memasukkan data ke Excel atau spreadsheet yang telah diberikan oleh pihak perpustakaan. Kemudian ada selfie, pembuatan audio file yaitu pada file perpulangan pada jam 7 malam di perpustakaan BINUS. Kemudian ada pembuatan konten Instagram dan video. Instagram di sini berupa review buku yang kemudian diupload di Instagram perpustakaan Universitas Dianugua. Dan pembuatan konten YouTube di sini itu bagaimana cara mengakses terminal website yaitu jurnal internasional. Kemudian memilah database meeting. Kemudian ada penyiaran, pembuatan magazine, pelabelan, daftar buku, klasifikasi, koleksi, layanan sirkulasi, dan penyambulan. Selanjutnya yaitu ada keunikan perpustakaan. Yang pertama ada e-research. E-research sendiri yaitu layanan yang diberikan oleh perpustakaan BINUS berupa akses sumber informasi elektronik yaitu berupa jurnal, e-book, repositori yang dapat digunakan oleh semua sivitas akademik di BINUS. E-research yang disediakan oleh perpustakaan BINUS di sini bisa meliputi Jupyter, Emerald, Oxford Open Access Journal, Bailey, IEEE, Deutsch, PLOS, Elsevier, Delay, Scientific Research Publishing, Bloomsbury Open, Intouch Open, dan masih banyak lagi. Kemudian selanjutnya ada pengecekan printing. Jadi perusahaan BINUS ini menawarkan layanan pengecekan printing kepada seluruh mahasiswa dan dosen yang ada di BINUS. Nah itu termasuk keunggulan perusahaan BINUS itu karena pengecekan printing yang secara bebas ini jarang ditemukan di perpustakaan lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu akses komputer, di mana perpustakaan BINUS sendiri menyediakan akses komputer yang gratis. Nah, akses komputer yang dapat digunakan oleh pengunjung perpustakaan yang ada di sana. Nah, berbeda dari perpustakaan yang lain, mungkin untuk akses komputer ini kadang tidak ada keberadaannya. Nah, maka dari itu di sini bisa diambil atau bisa dimasukkan ke dalam keunikan perpustakaan BINUS. Selanjutnya ruang baca rujuk bersila, itu ruang baca rujuk yang bersila atau lainnya yang dilengkapi dengan stok kontak, belajar, meja berlipat, dan bin bag serta cantornya. Itu biasanya buat mahasiswa yang membaca secara lesehan dan ingin rebahan disediakan tempat ruang baca duduk bersila.
Selanjutnya ada kendala selama magang. Yang pertama ada jadwal magang yang mengikuti jadwal kuliah. Jadi terkadang itu ada kuliah secara tiba-tiba di pertengahan magang yang tidak dapat menghambat kegiatan magang. Yang kedua ada pemberian tugas secara mendadak ketika magang. Yang selanjutnya adanya kegiatan yang diperlukan yang mahasiswa pahami. Inovasi dan solusi. Yang pertama, memperluas ruang sirkulasi yang ada sehingga penguasa dapat tertata dengan rapi dan pengguna dapat dengan mudah menemukan buku yang ingin dia cari. Terus, memberikan akses software yang lebih baik serta penyediaan komputer, absensi dan layanan OPEC agar mahasiswa tidak terlalu lama mengantre. 3. Memberikan ruang atau jarak antara ruang baca bagi pengunjung dan ruang kerja bagi pegawai perpustakaan. Sekian presentasi dari kami kelompok yang magang di Perpustakaan Universitas Dian Nuswantara. Terima kasih. Assalamualaikum.